Langsung saja kita bergabung ke kantor DPP P3 yang berada di wilayah Menteng, Jakarta Pusat untuk mendengarkan respon dari pihak P3. Atas kehadiran rekan-rekan media, atas perhatian rekan-rekan media terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mas Romahur Muzi. Kami mohon maaf kalau seharian kemarin kami sulit dihubungi karena kami pun masih menunggu mengumpulkan informasi apa yang sesungguhnya terjadi. Kami tidak ingin terburu-buru bersikap apalagi yang sifatnya reaktif tanpa mengetahui apa duduk persoalannya. Oleh karena itu kami putuskan bahwa kami mengadakan konferensi pers ini setelah mendengarkan pengumuman dari KPK yang tadi sama-sama telah kita dengarkan, di mana Mas Romi telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang tadi penjelasannya telah sama-sama kita dengarkan. Nah, terkait dengan itu ya, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ingin menyampaikan beberapa sikap ya sebagai pendirian, sebagai sikap partai terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Mas Romi tersebut. Yang pertama, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menghormati sepenuhnya proses-proses hukum yang dijalankan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi terhadap siapapun, termasuk terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kami percaya bahwa KPK akan melakukan proses hukum itu secara adil, secara fair, dan juga tentu tetap menghargai asas praduga tak bersalah sebagaimana yang ada juga dalam sistem hukum pidana kita. Jadi soal itu kami tidak bereaksi negatif sama sekali terhadap apa yang telah dilakukan oleh KPK. Kami telah juga menyampaikan kepada seluruh jajaran partai agar menghormati proses-proses hukum dan tidak melakukan hal-hal baik secara statement maupun dalam tindakan yang bersifat merupakan penghambatan, ya, obstruction of justice dalam proses-proses yang sedang dilakukan oleh KPK. Kita hormati KPK sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, yang ingin disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan adalah memohon maaf. Memohon maaf kepada seluruh jajaran partai, para kader, para konstituen, akar rumput dan para pemilih P3 serta masyarakat luas pada umumnya. Kami memohon maaf bahwa ada peristiwa seperti ini yang kami di DPP sebagai pengurus DPP, sebagai pengurus harian DPP, kami tidak mengetahuinya sama sekali. Tidak ada satupun kebijakan partai yang pernah kami putuskan, yang pernah kami setujui agar pejabat partai, baik ketua umum dan yang lain-lainnya, termasuk saya, yang mentoleransi hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, ya, terutama hal-hal yang dipandang sebagai sebuah kejahatan serius di negara ini. Sekali lagi, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, tentu dengan penetapan status tersangka oleh KPK ini, ya, maka harus kami sikapi secara organisasi. Harus kami sikapi secara organisasi, ya,
Namun penyikapan secara organisasi itu harus tentu juga berbasis anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Nah, anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan itu secara jelas telah mengatur antara lain dalam hal ketua umum atau pengurus harian lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi, atau misalnya kejahatan serius lainnya, termasuk misalnya narkoba, terorisme, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka diberhentikan sementara. Itu ketentuan yang ada di dalam anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan pasal 11. Ya. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tentu operasionalisasi atau implementasi dari ketentuan pasal 11 anggaran rumah tangga tersebut, yaitu pemberhentian atau pemberhentian sementara, itu harus melalui mekanisme organisasi. Mekanisme organisasinya berupa apa? Berupa rapat pengurus harian yang dihadiri oleh ketua-ketua majelis atau pimpinan majelis, yakni majelis pertimbangan partai, majelis pakar, kemudian majelis syariah, dan kalau berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga pasal 13, maka nanti rapat pengurus harian akan memutuskan apakah salah satu di antara wakil ketua umum ini yang naik sebagai pelaksana tugas ketua umum, atau ada keputusan yang lain. Itu sepenuhnya nanti wewenang rapat pengurus harian. Kami insya Allah, karena kejadian ini mendadak, sebagian besar pengurus harian itu juga caleg yang ada di dapilnya masing-masing, termasuk saya juga kemarin masih ada di dapil, maka ini masih dalam perjalanan, sebagian sudah sampai di sini. Kami insya Allah nanti akan rapat pengurus harian pada sekitar pukul 4. Saya kira itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Satu lagi, kemudian kami yang terakhir mengambil kesempatan ini meminta seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap solid. Tentu kita semua memahami bahwa ini musibah yang luar biasa besarnya bagi P3. Kami menyadari itu. Dan tentu kami akan sedikit banyaknya menghadapi turbulensi, apalagi ini dalam 30 hari kita akan melakukan pemilu. Tapi kami meyakini kalau seluruh jajaran partai solid, maka insya Allah ini bisa kita jelaskan dengan baik kepada masyarakat bahwa tidak ada kebijakan-kebijakan partai yang bersifat melanggar hukum. Saya kira terkait dengan yang terakhir ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua Umum DPP 3, Mas Arwani Tomafi, untuk menyampaikan pernyataan sikap yang resmi terkait dengan soliditas partai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa penetapan Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Romahur Muzi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang sama-sama kita dengarkan barusan tentu sangat memprihatinkan bagi kami keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Kami harus mengambil
hikmah atas peristiwa ini. Hikmah adalah hak bagi kita orang beriman. Selalu ada hal positif ataupun juga hikmah yang muncul dari setiap peristiwa. Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang dilahirkan dari ulama, dari umat Islam, memastikan akan terus berkhidmat kepada umat dan bangsa dengan senantiasa berharap bimbingan dan tuntunan para ulama. Kami menyerukan kepada seluruh struktur partai dan kader seluruh Indonesia selama sebulan ke depan untuk tetap fokus konsolidasi dan secara rutin menggelar istighosah permohonan perlindungan dan keistiqomahan dalam berjuang melalui Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana yang telah dicita-citakan para ulama pendiri Partai Persatuan Pembangunan 48 tahun silam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi dan melindungi perjuangan kita semua. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akan memastikan bahwa kerja partai untuk sukses pemilu 2019 terus bergerak dan tidak akan pernah berhenti untuk meraih kesuksesan kita di pemilu 2019. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.